Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini bertemu lagi dengan Ustazah untuk belajar kimia. Ya. Nah, pastikan sebelum kalian belajar, dimulai dulu dengan berdoa. Oke? Untuk pagi hari ini, kita akan mengawali materi di semester 1 di kelas baru kalian, kelas 11, dengan materi senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon dan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini dan seterusnya. Oke, saya akan bagikan PPT yang kita bisa pelajari bersama-sama. Ya, di mana pagi ini masih sama dari sekolah SMA itu Nuridaya, tapi di rumah masing-masing kita tetap belajar untuk selalu menginspirasi kreatif bersama SMA IT Nuridaya. Ya. Nah, khususnya untuk pagi hari ini kita akan belajar senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon ini ada di KD 3.1 dan KD 4.1, yaitu kompetensi yang diharapkan adalah peserta didik atau kalian dapat menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Kemudian, kompetensi keterampilan yang diharapkan itu kalian dapat membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Itu minimalnya, tapi boleh lebih dari itu. Oke? Nah, senyawa hidrokarbon itu apa toh? Biogas, pasti sudah tahu ya. Ada yang belum tahu tentang biogas? Ini sudah sangat familiar di masyarakat, ya, bahwa biogas ini diperoleh dari sampah-sampah organik, terutama fesesnya mamalia, bisa sapi atau manusia bahkan, ya, kemudian diolah menjadi sebuah biogas yang dimanfaatkan untuk energi termal, energi panas gitu ya, untuk biofuel, untuk energi listrik, tapi kebanyakan masih untuk skala rumah. Nah, kenapa biogas? Karena biogas ini merupakan sumber senyawa hidrokarbon yang paling sederhana. Yo, ada yang tahu apa senyawa yang dihasilkan dari biogas? Ya, yaitu gas metana atau gas metan. Gas metana itu memiliki rumus molekul CH4. Nah, karena rumus molekulnya CH4 yang mengandung unsur karbon dan unsur H hidrogen, maka disebut dengan senyawa hidrokarbon. Ya, apakah hanya di biogas? Enggak, senyawa hidrokarbon itu yang sederhana aja ada di biogas. Maka padahal senyawa hidrokarbon itu sangat banyak macamnya, ya. Nah, sering kita banyak jumpai, terutama di sekitar kita, ya, di tanah, di tubuh kita bahkan, ya, kemudian di sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, gitu. Hormon yang ada di buah-buahan untuk proses pematangan itu juga ada senyawa hidrokarbon sebagai hormon alami. Apa itu nanti silakan cari tahu sendiri ya. Nah, di materi ini kita akan belajar tentang 3 yang sudah Ustazah rincikan gitu ya. Yang pertama kita akan belajar tentang kekhasan atom karbon. Kemudian yang kedua yaitu golongan senyawa hidrokarbon. Yang ketiga reaksi senyawa hidrokarbon. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kekhasan atom karbon terlebih dahulu. Jadi kenapa atom karbon itu menjadi sangat spesial sehingga terdapat senyawa hidrokarbon yang banyak macamnya, gitu ya. Yang kita akan pelajari hari ini. Nah, kekhasan atom karbon.
senyawa hidrokarbon itu juga disebut dengan senyawa organik atau senyawa karbon. Karena tadi yang sudah Ustazah sebutkan bahwa senyawa hidrokarbon itu biasanya berasal atau bersumber dari makhluk hidup, ya, terus bersumber dari makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Maka kalau dari makhluk hidup itu kan biasanya disebut dengan organik, ya. Nah, karena kekhususannya itu adalah atom C-nya gitu ya, maka juga bisa disebut dengan senyawa karbon. Apakah senyawa karbon hanya berikatan dengan unsur hidrogen? Itu tidak ya, tapi kebanyakan karbon itu dengan hidrogen, tapi bisa dengan yang lainnya. Bisa dengan oksigen, nitrogen, sulfur, dan yang lain ya. Nah, identifikasi unsur karbon dan hidrogen ini dilakukan dengan eksperimen. Jadi untuk menentukan senyawa itu mengandung karbon atau hidrogen itu bisa dilakukan dengan eksperimen. Eksperimennya sudah sangat banyak dituliskan. Di internet banyak, di buku-buku banyak, ya. Jadi silahkan untuk cari. Kemudian atom karbon seperti yang kita sudah pelajari, dia memiliki C612 itu maksudnya apa? Yuk, masih ingat? Ya, yaitu C dengan nomor atom 6 dan nomor massa 12. Maka dari situ kita tahu bahwa elektron C adalah 6. Nah, ketika elektronnya 6, maka konfigurasi elektronnya bisa dituliskan seperti apa? Ya, 1s2, 2s2, 2p, 2 gitu ya. Dari situ kita tahu bahwa karbon itu memiliki 4 elektron valensi. Ketika dia punya 4, maka sudah stabil belum? Belum, gitu ya. Maka caranya seperti apa? Oh, kalau 4, berarti dia bisa melepas atau dia bisa menerima. Nah, lebih suka mana? Melepas atau menerima? Biasanya kan kalau manusia itu daripada memberi lebih suka menerima, iya kan? Maka mungkin senyawa karbon juga, gitu ya. Jadi untuk stabil, tapi dia juga nggak sama sekali menerima sih, tapi karbon itu akan lebih suka saling memberi, gitu ya, sharing elektron. Jadi dia mendapatkan, tapi dia juga memberi. Maka dia senyawa yang khas, ya, karena sifatnya yang suka sharing daripada memberi atau menerima. Maka 4 elektron valensinya atom C ini digunakan untuk berikatan kovalen, ya, yaitu sharing elektron dengan 4 atom yang lainnya. 4 atom yang lainnya itu siapa? Ya tadi, nggak harus hidrogen, tapi bisa yang lain. Oksigen, ya, nitrogen, dan yang lainnya. Kemudian atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lainnya, hingga membentuk rantai karbon yang panjang. Jadi antara karbon itu bisa membentuk ikatannya sendiri, gitu ya, dengan rantai yang panjang dan yang besar. Salah satu contohnya adalah ini. Kita bisa saksikan bahwa ada grafit, intan, terus amorf, gitu ya, yang semi grafit tapi lebih besar. Itu semuanya tersusun dari atom-atom C yang berikatan, tapi struktur ikatannya berbeda-beda. Maka menjadikan sifatnya itu juga berbeda-beda. Nah, sekarang kita fokusnya ke senyawa hidrokarbon, tidak hanya ikatan karbonnya saja. Nah, dalam rantai karbon ya atau ikatan antara karbon itu dapat berupa rantai karbon terbuka, alifatik, atau rantai karbon tertutup, yaitu siklik. Ya. Kemudian di mana ikatan antar karbon itu dapat membentuk ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Yang seperti sudah kita pelajari bahwa kovalen itu ada kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3. Maka senyawa hidrokarbon atau ikatan antar karbonnya itu juga bisa membentuk ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Ya. Nah, ketika rantai karbon yang keseluruhan ikatannya dalam senyawanya itu, ikatannya hanya berupa ikatan tunggal, maka disebut dengan ikatan jenuh atau rantai karbon
ikatan jenuh. Ya, kemudian kalau rantai karbonnya dalam senyawa hidrokarbon itu ada ikatan rangkap 2 atau rangkap 3-nya, maka disebut dengan ikatan tak jenuh. Ya. Dan ada juga senyawa aromatik, yaitu berupa rantai karbon siklik. Ya, biasanya itu ada 6 atom karbon yang berbentuk siklik lingkaran gitu ya, saling berhubung, yang memiliki ikatan 3 ikatan rangkap 2 yang berselang-seling. Gimana bentuknya nanti kita lihat. Nah, ini adalah jenis-jenis atau bentuk-bentuk senyawa hidrokarbon. Ya, jadi ada senyawa hidrokarbon alifatik, ada siklik, kemudian ada jenuh dan tak jenuh, kemudian ada aromatik. Nah, gambarnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Bahwa yang pertama, ini termasuk senyawa hidrokarbon rantai lurus. Ini juga nama lain dari alifatik ya. Jadi senyawa hidrokarbon alifatik itu adalah rantainya lurus atau terbuka. Jadi ada ujung-ujungnya. Baik dia dalam bentuk rantai lurus tanpa cabang atau yang lurus dengan cabang. Ya, jadi nanti ada rantai lurus dan rantai bercabang. Kemudian kalau yang siklik itu yang seperti ini, ya. Jadi dia nggak ada ujungnya, tapi semuanya saling berikatan, membentuk lingkaran gitulah ya bahasanya siklik. Kemudian kalau yang jenuh dan tak jenuh, ini kita bisa lihat di ikatan antar C-nya. Kalau semuanya tunggal, maka dia ikatan atau rantai karbon jenuh. Ya, kalau dia di ikatan antar C-nya ada yang rangkap, mau rangkap 2 atau rangkap 3, itu disebut dengan rantai karbon tak jenuh. Nah, kalau ini ada rangkap juga kan antara yang atas sama yang bawah, yaitu antara C sama O. Ini termasuk enggak dia bisa mengidentifikasikan jenuh atau tak jenuh? Tidak, gitu ya. Karena yang jenuh atau tak jenuh itu hanya untuk antara C dan C, gitu ya. C dan C. Maka kalau antara C-nya ini enggak ada yang rangkap atau tunggal semua, itu jenuh. Kalau ada rangkapnya, itu tak jenuh. Ya sama, kalau tunggal sendirian gitu kan jenuh ya. Tapi kalau ada temennya itu kan biasanya tak jenuh atau menyenangkan. Maka nggak ada yang bisa hidup sendirian. Oke? Nah, kemudian yang ketiga itu ada senyawa aromatik. Nih, ini senyawa aromatik adalah senyawa khas, yaitu dia berbentuk siklik, tapi cirinya adalah ada ikatan rangkap yang berselang-seling. Nah, nanti ikatan rangkapnya ini bisa pindah nggak? Bisa, gitu ya, nggak harus paten di sini. Tapi kalau kalian mau mulai dari tengah sini, boleh, tapi nanti membuatnya diselang-seling. Nanti istilahnya adalah konjugasi. So, kalau kalian membaca teks atau istilah konjugasi, berarti dia bisa berpindah-pindah kata rangkapnya. Itu. Kemudian kekhasan yang lain adalah untuk jenis-jenis atom C. Ya, jadi atom C tadi kan bisa berikatan dengan C yang lain, gitu ya. Dalam senyawa hidrokarbon maka ada jenisnya yang kita kenal, yaitu atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuarterner. Apa itu atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner? Kita bisa lihat contoh senyawa berikut. Nah, kalian melihat bahwa ini banyak C-C yang berikatan, gitu ya. Tapi ternyata ini macam C-nya atau jenis C-nya itu enggak sejenis, tapi beda-beda. Misal, CH3 itu primer, CH2 itu sekunder, CH aja itu tersier. Nah, kalau C yang tanpa H itu maka disebut dengan kuarterner. Maka dari sini kalian bisa menciri ya, bagaimana yang disebut dengan C primer, bagaimana yang disebut dengan C sekunder, C tersier, dan C
kuarterner. Ayo, silakan dirumuskan sendiri apa itu C primer sampai C kuarterner dari gambar yang sudah disuguhkan ke kalian. Oke. Nah, dari situ kita exercise dulu untuk latihan. Apakah kalian sudah paham tentang kekhasan? Karena materi cuma sampai situ. Mudah kan ya? Gitu. Maka dari apa yang sudah Ustazah jelaskan di awal tadi, itu kalian bisa melatihkan di sini. Ada satu bahasan soal yang bisa kalian selesaikan, kemudian nanti kita diskusikan. Oke, petunjuk diskusinya Ustazah lampirkan di kolom diskusi psikologi kalian. Itu dari Ustazah. Terakhir mungkin ini sebagai motivasi lah ya, kenapa kita harus belajar hidrokarbon. Seperti tadi, bahwa C itu kan bisa saling berikatan dengan C yang lain atau dengan unsur yang lain. Sehingga membentuk banyak senyawa atau bermacam-macam senyawa. Maka ini sama dengan manusia yang diharapkan dapat mengikat persaudaraan dengan siapapun, gitu ya. Karena sesungguhnya semua orang mukmin itu bersaudara. Oleh sebab itu, berbuat baiklah kepada sesama saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Karena semakin banyak kita menjalin persaudaraan, menjalin silaturahim, itu nanti akan banyak manfaat yang kita dapatkan. Seperti senyawa hidrokarbon yang banyak macamnya, maka banyak manfaatnya. Nanti kemudian kekhasan atom karbon yang dia menjadi khas, maka banyak manfaatnya. Sama, kita harus menjadi diri sendiri, gitu ya, karena setiap manusia itu memiliki kapabilitas setiap saat dalam kehidupannya untuk berjuang demi apa yang mereka impikan. Maka selamat membentuk diri kita untuk menjadi apa yang kita harapkan. Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.